panik, namun Yuki tetap berusaha tenang. Ia meminta benang dan jarum untuk menghentikan pendarahan. Namun jarum yang tersedia terlalu besar dan sangat berbahaya bagi pasien. Jarum yang dibutuhkan tak kunjung ketemu, sedangkan kondisi ketua gangster di meja operasi itu semakin gawat. Saat Yuki sedang berpikir keras, salah satu tim medis mengatakan ia bisa mengatasinya. Wanita ini mengambil jepit rambutnya lalu mulai memotong dan memanaskan jepit rambut itu menjadi bentuk jarum yang dibutuhkan oleh Yuki. Tim medis lainnya hanya terdiam kagum. Lalu saat jarum buatannya diberikan kepada Yuki, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Yuki pun langsung menghentikan pendarahan dan memulihkan kondisi pasien. Berkat ketenangannya, operasi yang mencekam ini pun selesai. Tapi tampak orang yang melakukan penyerangan ke markas gangster ini masuk ke ruang operasi dan membuat semua tim medis ketakutan. Tapi ternyata pria itu sudah diamankan oleh para ajudan gangster. Dan para gangster ini tampak puas dengan hasil kerja Yuki bersama tim medis lainnya. Para gangster langsung mengamankan preman itu. Lalu saat Endo melihat tato di tangan preman itu, ia langsung membangunkannya. Preman ini melihat ke arah Yuki lalu berkata, "Lama tidak berjumpa." Tampak Yuki sangat trauma melihat wajah preman yang ternyata ia orang yang sama dengan pelaku peledakan rumah Yuki dan membunuh orang tua Yuki. Para penjahat yang terus mengincar Yuki memiliki tato merah di tangannya. Sejak kematian ayahnya, Yuki terus-menerus diteror oleh orang yang memiliki tato tersebut. Untung saja saat itu Yuki berhasil meloloskan diri. Bahkan saat Endo dan Yuki melaporkan penyerangan di rumah Yuki, mereka tidak dilayani dengan baik karena di Jepang sudah tidak aman. Yuki yang sudah tidak memiliki siapapun akhirnya dibawa Endo pergi sementara ke Singapura. Lalu setelah pulang dari Singapura, Yuki harus menjalani pekerjaan yang mengerikan. Yuki memberanikan diri melakukan operasi bedah dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Namun kegiatan mereka harus dirahasiakan dan mereka menyamarkan nama Yuki menjadi dokter coklat. Sebab itu adalah tindakan ilegal dan mereka berpotensi ditangkap jika ketahuan. Saat ini Yuki pun sudah berhadapan dengan pelaku pembunuhan keluarganya yang sudah lama ia cari-cari. Namun polisi sudah datang di tempat ini sehingga Yuki bersama tim medis lainnya harus segera kabur. Kalau tidak, merekalah yang akan tertangkap. Tapi Yuki malah berlari masuk ke dalam dan sempat-sempatnya berterima kasih atas bayaran dari pasiennya ini. Yuki sangat senang sekali walau hanya meminta bayaran sebuah coklat. Saat Yuki dan tim medis lainnya sudah kabur, polisi pun menangkap para gangster dan pelaku pembunuhan orang tua Yuki. Namun Endo mendapat kabar kalau pelaku itu malah dibebaskan dan sudah hilang lagi. Endo yang mendengar itu tentu saja sangat kesal dan tepat saat itu juga salah satu tim medis datang dan menunjukkan tato yang sama dengan pembunuh orang tua Yuki. Lanjut episode berikutnya hanya di Snack Video.